kalau orang tersebut tidak mempergunakan nikmat itu sesuai dengan apa maksud Allah memberikan kepadanya, walaupun dia membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah berulang kali, tapi nikmat tidak dia pakai untuk berbuat kebaikan, tidak dia pergunakan sesuai dengan peran dan fungsi nikmat itu, orang itu kufur dengan nikmat. Yang perlu diingat. Jadi kalau dapat nikmat trompa, jadi naik ke kepala, pakaian kaki. Baju dan dikekeng ke bawah, tuntut Sarawak tu. Itu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dia mengerti untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Nah, kemudian syukur yang berikutnya adalah berbagi. Itu yang terakhir. Jadi yakin Allah Al-Mun'im, kemudian as-sana, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berterima kasih kepada wasilah, jalan saluran Allah memberikan kepada kita. Manusiakah? Terima kasih kepadanya. Balasi semampu kita. Kita doakan. Kemudian berikutnya yang keempat apa? Pergunakan nikmat itu sesuai dengan peran dan fungsi nikmat itu diberikan. Dan yang terakhir apa? Berbagilah dengan sesama. Jadi ketika kita membaca ayat fa bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Orang terkadang memahami makna ceritakannya itu bercerita saja. Makna fahaddits di situ, kalau orang arif makna fahaddits, memang makna fahaddits itu beritakan kepada orang lain. Tapi kalau seseorang yang berkekurangan mendapatkan berita nikmat yang berlebih pada kita, kira-kira anan muncul dari diri orang yang mendengar. Harap mendapat kecipratan gitu. Jadi ada orang yang terlek memahami ayat itu. Laya do nan dapatnya cerita ke orang, jakun orang niat turun juga lak je. Jadi makna fahaddits di situ betul ceritakan, tapi makna ceritakan itu berbagilah, berbagi kegembiraan itu yang pertama. Tetapi tidak cukup di sana saja, bantulah orang-orang yang kesusahan dengan nikmat yang diberikan itu kalau sudah berlebih. Nah, itulah syukur. Nah, apa kaitannya la'allakum tashkurun dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Itu yang harus kita fahami dengan benar. Berarti Ramadan adalah bulan di mana kita melatih kesyukuran kita. Karena momentum Ramadan semuanya akan hadir kelima tadi di dalam puasa itu. Mulai dari kita menikmati sahur, kemudian bertahan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidakkah kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang punya segalanya? Berapa sebenarnya yang bisa kita makan? Berapa sebenarnya yang bisa kita santap? Sebelum berbuka, sado dan di pasar pembukuan itu rasa dipindahin ke rumah. Tapi ternyata kita tidak sanggup menguasai keseluruhan, terbatas. Nah, begitulah kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan kepada kita yang cukup. Tetapi sayang, manusia lupa sehingga akhirnya apa? Dia merasa bahwa dia tidak pernah akan kecukupan di dunia ini, dia jangkau semuanya, kemudian dia tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang dia peroleh telah dijatahkan untuk kehidupannya, untuk kemaslahatannya. Karena itu syahwatnya harus bisa dia kendalikan. Jadi puasa ini menyadarkan orang akan nikmat betapa besar. Yang bayangkan awak nan makan tiap pagi petang dan 3 kali sehari. Bayangkan orang yang kadang tidak makan melainkan sekali 2 hari.
Bayangkan orang yang mau pergi tarawih, ingin untuk mendapatkan pakaian yang bagus dan bersih. Terkadang sekali setahun cuma dia bisa membeli pakaian. Bayangkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kalau Allah mau, labasatar rizq. Dihamparkan rezeki kepada keseluruhan. Semua orang dibuat kaya oleh Allah. Tapi kenapa tidak? Kenapa ada yang berlebih, ada yang berkekurangan? Itu menunjukkan bahwa pemilik seluruh apa yang ada di muka bumi ini Allah, dan memberikan sesuai dengan qadar. Nah, di bulan puasa kita menyadari ukuran-ukuran itu dengan lapar, dengan menahan syahwat. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya zakatul fitr. Ditambah lagi dengan apa? Berbagi ketika berbuka. Man fattara sha'iman. Semua pelajaran itu menunjukkan bahwa ada pemberi nikmat dan dia berhak mengatur nikmat yang diberikan. Ini yang pertama. Yakin itu. Kemudian kita dilatih untuk memuji Allah dalam setiap nikmat yang diberikan. Berdoa ketika makan, ketika kita berbuka, ketika kita mendapatkan berbagai. Di bulan puasa dilatih seperti itu. Kemudian apa lagi? Di bulan puasa kita dilatih untuk apa? Untuk berbagi dengan sesama. Di bulan puasa kita dilatih untuk memanfaatkan nikmat sesuai dengan tanda dan fungsinya. Lihat yang malam ini kita pakai untuk duduk di masjid, mendengarkan tausiah, tadi dilakukan qiyam Ramadan. Semestinya untuk inilah malam kita pakai. Tapi selama ini gimana malam kita habiskan? Lihatlah duduk di kafe dari pagi sampai malam, tidak tentu. Cari internet, ujungnya tidak jalan. Nah, sekarang saatnya kita belajar. Ternyata hidup ini harus dibagi waktunya. Ada untuk ibadah, ada untuk memenuhi kebutuhan kita, dan ada untuk beristirahat. Nah, di bulan Ramadan semua nilai-nilai yang harus hadir sebagai rasa syukur kita latih untuk hadir. Jadi kalau Allah janjikan wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur, benar adanya. Nah, cuma persoalannya sejauh mana kesadaran itu, nilai-nilai itu hadir menemani siam dan qiyam kita. Nah, baru kalau itu telah diperoleh, takwa sudah didapat, syukur sudah diperoleh, baru orang akan mendapatkan kecerdasan di dalam hidup. Jadi jangan dikecil lo, jangan berang lo di kecian ndak cerdas. Memang untuk cerdas itu tidak mudah. Cadik bisa. Tapi kalau cadik itu bayo, adonan cadik buruk. Tapi cerdas, orang yang arif, bisa memahami masalah sampai ke hakikatnya. Itu nanti dikatakan la'allahum yarshudun. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi ternyata tidak sebatas takwa saja janji Allah. Takwa melahirkan syukur, syukur membuahkan takwa, dan syukur membuahkan apa? Ar-rusdu. Nah, ar-rusdu ini dalam bentuk apa nanti lahirnya? Al-Furqan. Itu yang dikatakan tiga la'alla, tiga harapan yang diberikan oleh Allah. Kalau didapat oleh manusia di bulan Ramadan, manusia itu akan memiliki ukuran di dalam hidup. Nah, hari ini apa yang paling berbahaya yang sedang kita rasakan, yang kita perhatikan hari ini? Kehilangan ukuran. Manusia hari ini hidup tidak dengan ukuran, tapi hidup dengan selera. Tidak ada ukuran, tidak jelas. Ini makanya ketika ukuran tidak ada, datanglah orang membuat ukuran masing-masing. Datang orang yang kemaruk harta, dibuat ukuran manang kebalabo. Datang orang yang sedang kemaruk pujian dan sanjungan, manang kepopuler.
Itulah ukuran-ukuran. Kenapa manusia bisa diseret-seret dengan ukuran-ukuran seperti itu? Karena dia tidak punya ukuran yang dia dapat dari apa? Dari petunjuk syariatnya. Jadi bulan Ramadan mengembalikan ke dalam hidup manusia ar-rusdu. Ar-rusdu. Yang nanti ujungnya al-furqan. Dia bisa memilah dan memilih. Dia bisa memiliki standar untuk melihat jalan hidupnya. Hari ini kan tidak. Orang tidak punya standar untuk menempuh jalan hidup. Kama di bawah angin ke situ madu. Dalam istilah lain, baranca iduit ko kecek kawan. Jangan pusiang-pusiang bana. Iduit ko mengalir salah. Itu nanda ada ukuran itu. Mengalir kama. Bahkan kalau mengalir ke stip tank WC itu bapak. Tidak ada hidup kau mengalir saja. Hidup itu di bandan. So awak tahu kama arah awak. Jadi tidak ada hidup seorang Muslim mengalir di bawah tuang saja. Kama kapai ko, kama madu ampu kaki situ awak menuju. Tidak benar. Seorang Muslim tidak demikian. Seorang Muslim tahu arah hidupnya kemana. Dan tahu dia ukuran apa yang akan dia pakai. Ini menyimpang dari tujuan saya. Ini membelokkan saya dari arah perjalanan saya. Itulah Muslim, itulah mukmin. Kalau hilang itu dari diri seorang mukmin, mukmin itu akan terseret kiri dan kanan. Orang yang hidup kehilangan pedoman. Nah, itulah yang saya harapkan dari jamaah. Ambillah di bulan Ramadan itu kembali pedoman yang hilang itu. Sehingga jale. Tidak. Cara berpakaian wanita ada ukuran di dalam syariat. Bukan XL dan LM-nya. Tapi ukuran apa? Aurat. Ukuran apa? Kepantasannya. Ukuran apa? Ukuran tentang kesederhanaannya. Ada di dalam syariat. Nindah abi dek mode saja. Itu tak ada ukuran itu. Datang tukang mode, nyecabit punggung belakang. Alalah cabit loh. Bakok bekok kini mode iko lo ya. Nah, tiba pakai jilbab, dicakik orang lah bercakik lo awak. Bakok itu mode. Itu orang tak tahu ukuran. Nah, kini kalau gaya ya calilah kini itu. Betul, bukan dilarang bergaya-gaya. Tetapi ada ukuran mana yang boleh dipakai oleh seorang muslimah, mana yang tidak boleh. Itu orang hidup dengan ukuran. Orang hidup dengan pedoman. Begitu juga dalam bersekolah, dalam menuntut ilmu. Ada arah. Apa yang mau dituju? Mau jadi apa kita dalam hidup? Apa kontribusi yang bisa kita beri untuk umat? Apa yang akan menyelamatkan kita di dunia tidak terseret kepada kesalahan, kepada kejahatan, kepada kesesatan. Ada ukuran. Jadi, kalau kita bicara tentang umat hari ini, adalah umat yang kehilangan pedoman dan ukuran di dalam bersikap. Nah, bulan Ramadan kesempatan itu. Balik. Islam hadir dalam setiap peran dan fungsi kehidupan. Sebagai siapa? Sebagai petani, ada petunjuk di situ. Sebagai pedagang, ada petunjuk di situ. Sebagai PNS, ada petunjuk Islam di situ. Sebagai ustaz, penceramah, ada petunjuk di situ. Sebagai penguasa, pejabat, ada petunjuk di situ. Nah, itulah yang harus dijangkau. Sadarkan diri di bulan Ramadan ini. Kalau saya tidak memakai ukuran yang diturunkan oleh Allah, tidak dijadikan itu sebagai pedoman, tak kalapeh tanyo nanti di akhirat do. Nah, ini saya bertemu dengan tokoh adat yang terlalu fanatik Bapak Cik Kadet. Pokoknya jambu ya rubah-rubah je lai. Analah menjadi wari na menjawab sako dan bertolong kuah. Durako ya go kan ini moyang buya. Tambah kecian. Ambo kok lai ke durako harus memilih. Biarlah durako ke nenek moyang daripada durako ke Nabi. Maka itu
So nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ndak tasabui do di dalam petunjuk syariat siapa nak jadi saksi. Apakah Datuk Perpatian Sebatang Datuk kata mengungan nak jadi saksi wak suat tu? Ndak. Nak jadi saksi wak siapa? Rasulullah. Kan itu dikatakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul yang menjadi saksi kamu. Karena itu pedoman sikap kita di dalam hidup apa yang menjadi garis yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kebiasaan awak nan bertentangan dengan beliau tunjukkan itu, maka dengan kerelaan hati sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami patuh dan taat. Tahu apa terjadi dialog tu bila dulu ketika ambo menagahkan orang membuat permainan batuang gilo. Batuang gilo, lukah gilo. Nah, itu kan perdukunan di sini. Dan dipanggil itu jin segala jin. Walaupun telah tiba jin itu tidak. Kadang-kadang jin itu tidak tiba, orang itu tidak jin dulu. Sebab ada nama macian yang tidak percaya itu, dah ada gari-gari tenang saja. Nah, ketika ditagahkan itu, apa katanya? Ikolah awak terima saja dulu permainan, tak boleh dirubah-rubah. Dia katakan, ini adalah perbuatan berbuat syirik karena menyeru makhluk lain. Meminta tolong kepada mereka. Tidakkah kita baca? Karena rijalu minal insi ya'udhuna birijali minal jin. Fazaduhum raqa. Orang minta tolong kepada golongan jin, bukannya menambah lapang, malah menjadi lebih susah. Nah, jadi di dalam kehidupan kita hari ini banyak kehilangan apa? Kehilangan arah pedoman hidup. Tidak punya standar nilai di dalam mengambil sikap dalam kehidupan. Nah, jadikan Ramadan kesempatan. Balikkan itu balik. Dalam berbagai hal. Makanya kemarin ketika pilih memilih saya ingatkan jangan menerima sesuatu yang merendahkan harga diri dan martabat kita. Bara adalah susah hidup. Tapi harga diri wak lebih mulia, lebih maha dari baris secupak peti 50,000 itu. Jangan mau digadaikan. Tidak ada arti. So, kemanusiaan itu bukan hanya fisik. Hakikat manusia adalah yang ada pada batin kita. Kalau itu yang sudah direndahkan orang, tidak ada arti manusia itu. Nah, disitulah belajar kita tentang Islam. Ingat Mus'ab bin Umair al-Abdari. Apa kata Nabi? Tidak pernah saya melihat di masa jahiliyah pemuda yang segagah Mus'ab. Pakaian yang seindah yang dipakainya. Parfum yang seharum yang dia pakai. Mus'ab bin Umair. Tapi ketika dia memilih Islam, apa kata ibunya? Hai Mus'ab, kalau engkau tidak mau kembali kepada keyakinan lamamu, meninggalkan Muhammad dan kawan-kawannya, sekarang engkau haram untuk memiliki dan menikmati sedikit pun harta kekayaan yang selama ini aku berikan kepadaku. Mus'ab. Tapi karena dia hidup dengan pedoman, hidup dengan prinsip, hidup dengan nilai, dia pilih. Sehingga ketika di Madinah, dia berlalu, Nabi menetes air mata melihatnya. Coba lihat itu. Siapa pemuda yang lebih gagah ketika masa jadilah dibandingkannya? Tidak ada orang yang melebihi dia kenikmatannya yang diberikan orang tua. Tapi lihat sekarang bajunya compang-camping, bertambal-tambal seperti itu. Nah, tapi yang menarik senyumnya tidak berubah. Kenapa? Kebahagiaan tidak terletak pada pakaian dan harta benda tersebut. Nah, itulah Mus'ab bin Umair. Nah, itu yang harus digali kembali selama bulan Ramadan. Selama kita berpuasa, dalam rasa lapar, kita renungkan itu. Biasanya kalau lapar kan kinci-kinci berjalan. Nyo kalau kanyang nyo lalu tu. Nah, ketika dia lapar, dia mau diajak berfikir, merenung, bertafakkur. Mudah-mudahan nilai yang hilang bisa kembali.